Liga Indonesia secara profesional diselenggarakan pertama kali pada musim 1994-1995. Sejak saat itu, total sudah 27 musim PSSI dan operator menyelenggarakan kompetisi ini sampai sekarang. Meskipun dalam perjalanannya terdapat sejumlah masalah, seperti berhenti di tengah jalan hingga tidak diselenggarakan selama 1 tahun penuh. Selain itu, masalah lainnya yang kerap muncul di Liga Indonesia adalah perubahan format kompetisi. Tidak seperti liga-liga Eropa yang konsisten menggunakan format kompetisi penuh. Liga Indonesia sering mengalami perubahan di tiap edisinya. Dari mulai dibagi ke dalam 2 atau 3 wilayah, 1 kompetisi penuh hingga format Championship Series yang dipakai pada musim ini. Lalu mengapa Liga Indonesia sering mengubah format liganya? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Liga Indonesia dimulai pada musim 1994-1995. Meskipun sebenarnya di masa sebelumnya sudah ada Perserikatan dan Galatama yang mengawali kompetisi sepak bola nasional. Edisi pertama Liga Indonesia tersebut mengusung format 2 wilayah yang terbagi ke dalam wilayah Barat dan Timur. Format semacam ini memang sudah tidak asing pada kompetisi sepak bola Indonesia karena sudah ada sejak era Perserikatan. Format lebih dari 1 wilayah ini terus dipakai ketika Liga Indonesia masih bernama Divisi Utama sebagai kasta teratas. Praktis dalam 13 musim penyelenggaraan divisi utama, hanya musim 2003 dan 2004 saja yang tidak memakai format lebih dari 1 wilayah. Bahkan format ini kembali dipakai pada era Liga Super Indonesia di musim 2014. Pembagian wilayah dipilih PSSI dan operator karena alasan geografis di Indonesia serta banyaknya jumlah peserta yang mengikuti. Seperti yang kita ketahui, menggelar kompetisi dengan peserta dari Aceh hingga Papua bukanlah perkara yang mudah. Biaya transportasi dan akomodasi menjadi hal yang dikeluhkan klub-klub Indonesia yang kala itu sedang bertransformasi sebagai kompetisi profesional. Maka membagi kompetisi ke dalam 2 atau 3 wilayah menjadi langkah yang cukup masuk akal yang dipilih PSSI. Dengan membagi wilayah, maka klub-klub Indonesia tidak perlu menempuh perjalanan yang sangat jauh, sebab semua klub sudah ditempatkan pada wilayah sesuai dengan domisili mereka. Namun format semacam ini memiliki banyak kekurangan, salah satunya dari segi kompetitif, di mana tidak semua klub bertemu satu sama lain. Tim dari wilayah Barat tidak akan bertemu dengan tim dari wilayah Timur selama fase reguler. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap tim yang menjadi juara karena mereka tidak bertemu dengan semua klub yang berada di kasta teratas. Belum lagi klub yang berhasil menjadi peringkat pertama di masing-masing grup juga belum tentu menjadi juara. Sebab setelah menggelar kompetisi reguler, terdapat babak 8 besar yang mempertemukan 4 klub teratas dari masing-masing wilayah. Kondisi ini membuat klub yang berada di peringkat 2 hingga 4 berpeluang menjadi juara. Tentu akan sangat lucu apabila juara liga justru merupakan klub yang berada di posisi keempat pada kompetisi reguler. Format selanjutnya yang pernah dipakai adalah sistem 1 kompetisi penuh atau double round robin. Format ini menyatukan beberapa wilayah menjadi 1 kompetisi di mana semua klub akan bertemu 2 kali dalam 1 musim dalam pertandingan home dan away. Tim yang menjadi pemuncak klasemen pada akhir musim akan secara otomatis menjadi juara liga. Aturan ini merupakan sistem kompetisi yang paling umum dipakai oleh mayoritas liga di seluruh dunia. Double round robin sendiri mulai dipakai di Liga Indonesia pada musim 2003 yang kemudian kembali dipakai pada musim selanjutnya. Barulah saat Liga Indonesia bertransformasi dari divisi utama menjadi Liga Super Indonesia di tahun 2008. Format double round robin rutin dipakai setiap musimnya hingga memasuki era Liga 1.
Kecuali pada musim 2014, di mana kala itu Liga Super Indonesia sedang terjadi penyatuan dualisme yang membuat jumlah pesertanya terlalu banyak sehingga perlu dilakukan pembagian wilayah. Sistem kompetisi penuh seperti ini dianggap yang paling adil karena setiap tim akan bertemu satu sama lain sebanyak 2 kali. Tim yang menjadi pemuncak pun akan secara langsung menjadi juara sehingga setiap tim akan berlomba menjadi yang terbaik. Tidak seperti sistem pembagian wilayah di mana tim peringkat 4 sekalipun masih punya kesempatan untuk menjadi juara. Kemudian format lainnya yang pernah dipakai di Liga Indonesia adalah Championship Series. Sistem ini baru dipakai pada Liga 1 musim 2023-2024. Pada format ini Liga 1 akan memainkan regular series terlebih dahulu, seperti halnya penggunaan sistem double round robin. Lalu pada akhir musim, 4 tim teratas akan masuk ke dalam Championship Series untuk kembali diadu memperebutkan gelar Liga 1. Perubahan aturan ini dilakukan untuk membuat Liga 1 menjadi lebih menarik. Selain itu, penerapan Championship Series digunakan untuk menentukan klub mana yang akan berhak tampil di kompetisi Asia. Juara, runner-up, dan peringkat ketiga akan mewakili Indonesia di kompetisi Asia sesuai jatah yang sudah ditentukan. Pada dasarnya, sistem Championship Series ini memang mirip seperti pembagian wilayah yang dulu pernah dipakai pada era divisi utama. Biasanya sistem semacam ini dipakai untuk mengakomodir jumlah tim yang dianggap terlalu banyak. Namun pada Liga 1 musim 2023-2024 tidak dilakukan pembagian wilayah dan tetap memakai double round robin pada fase reguler. Sayangnya sistem semacam ini mendapat banyak kritikan karena tim yang menjadi peringkat pertama belum tentu menjadi juara. Hal ini dirasakan Borneo FC yang tampil konsisten pada regular series sehingga membuat mereka menjadi pemuncak klasemen. Namun ironisnya, mereka justru gagal juara setelah di babak semifinal Championship Series kalah dari Madura United. Meski begitu, Borneo FC tetap dianggap sebagai juara regular series serta mendapat medali dan trofi juara. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Footex ID lainnya.